Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, orang tua memiliki kewajiban yang jika tidak dijalankan akan menjadi dosa dan juga dibenci Allah Subhanahu wa taala. Selama ini banyak orang tua tidak sadar bahwa ada dosa yang setiap saat muncul karena kekeliruan perlakuan kepada anak. Ternyata banyak hal yang kelihatan sepele dalam cara orang tua memperlakukan anak, namun itu sungguh menyimpan dosa. Allah Subhanahu wa taala juga sangat membenci perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya. Setidaknya ada 6 hal sikap atau perlakuan orang tua kepada anak yang memiliki dosa besar dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 dosa orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah. Para orang tua sering tidak sadar menjelaskan 6 dosa orang tua kepada anak yang dianggap sepele dan tidak disadari, yaitu diantaranya yang pertama, kasar kepada anak. Dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Para orang tua jangan sampai memaki anak dengan sebutan buruk dan tidak sesuai dengan nama anak. Hendaknya para orang tua menasehati anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4297. Dan yang kedua, pilih kasih terhadap anak. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawaha kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu, sehingga menemui Rasulullah. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Hibad hadis nomor 3055. Dan yang berikutnya, yang ketiga, membanding-bandingkan anak.
Kebiasaan orang tua terhadap anaknya yang dianggap sepele, padahal itu termasuk dosa besar dan sangat dibenci Allah. Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua sesuatu di luar kemampuan anak dan justru kelemahan si anak. Orang tua harus paham, setiap anak memiliki kelebihannya masing-masing dan jangan dibanding-bandingkan. Dan yang keempat, mengekang kebebasan anak. Jangan sampai para orang tua mengekang kebebasan anak, karena itu merupakan dosa yang sangat dibenci Allah. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Hindari kekhawatiran yang berlebih terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah, bisa menyelesaikannya bersama orang tua. Dan yang berikut, berkata buruk kepada anak. Orang tua harus paham setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak. Hal ini sering tidak disadari oleh para orang tua, di mana sering berkata buruk kepada anak ketika sang anak tidak patuh. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang dianiaya, doa musafir, doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1828. Untuk itu, pada saat menasihati anak akan lebih baik jika memberikan perumpamaan dan saran, lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. Dan yang keenam, tidak memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak, bukan hanya pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan adab, etika atau moral, pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi anak. Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Bekal pendidikan penting diberikan kepada anak untuk bekal di masa depan, baik di dunia maupun akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Para orang tua hendaknya menghindari semua itu agar keluarga bisa menjadi keluarga yang bahagia dan penuh dengan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.